Baik, selamat siang warga Kabupaten Mimika. Sebelum itu, nama saya Markus Aim, SKM, mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saya mau menyampaikan beberapa hal kepada media publik bahwa berkaitan dengan pesta politik yang akan sementara berjalan, mungkin beberapa hal yang saya harus petik dan menyampaikan bahwa di Kabupaten Mimika merebut atau kejar 35 kursi legislatif yang ada di Kabupaten Mimika. Namun partai politik yang ada di Kabupaten Mimika yaitu 17 partai politik dan 3 yang ada menyamakan menjadi 19 partai politik. Namun ada beberapa partai yang belum lolos, tapi kalau secara nasional atau uji material dari Mahkamah Konstitusi dan KPU RI, bahkan KPU provinsi dan kabupaten itu mengesahkan itu bahwa 17 partai politik yang sementara akan bersaing di tahun 2024 mendatang. Saya perlu sampaikan kepada publik dan warga Kabupaten Mimika bahwa apa yang menduduki jabatan legislatif di Kabupaten Mimika tahun ke tahun menjadi jabatan raksasa atau kerajaan di Kabupaten Mimika. Saya saran dan harap bahwa Bapak yang begitu sudah menjadi kekuasaan di Kabupaten Mimika, yang entah dari partai politik, bahkan dari swasta dan non swasta, dan yang punya persaingan yang lebih dari yang lain, saya sarankan bahwa Bapak Ibu bisa bersaingnya di tingkat provinsi dan tingkat DPR RI. Karena yang ada di provinsi dan DPR RI itu membuka peluang dan kesempatan bagi kita. Sedangkan saya melihat itu bahwa di Kabupaten Mimika ini belum ada sama sekali yang mewakili rakyat Kabupaten Mimika yang menduduki DPR RI dan DPR provinsi, itu belum ada sama sekali. Sejaknya dari Pak almarhum Titus Putriawan Bupati sampai dengan almarhum Pak Clementinal itu belum sama sekali kader-kader terbaik atau generasi muda atau orang asli Papua OAP yang menduduki di jabatan-jabatan politik atau jabatan legislatif di provinsi bahkan DPR RI. Coba Bapak Ibu yang punya pengusaha, punya modal yang lebih, itu coba bersaingnya di level-level atas. Ini pertanyaan besar dari saya menyatakan bahwa ada apa di Kabupaten Mimika tahun ke tahun tidak pernah mengkaderkan generasi muda. Kita belum lihat lagi bilang generasi, tapi di sisi lain juga itu SDM-nya juga di Kabupaten Mimika ya sangat minim. Kalau kita mau kaderkan kita punya adik dan saudara, teman-teman intelektual, itu ada pada toko-toko. Jadi toko-toko itu kalau bahasa kasarnya itu saya menyampaikan bahwa toko-toko jangan jadi rakus, tapi perlu ada pengkaderan atau memberikan kesempatan buat generasi-generasi muda yang dia harus bersaing di politik dan dia menduduki di jabatan legislatif di Kabupaten Mimika. Kenapa saya menyampaikan demikian? Karena kita melihat
situasi dan kondisi yang ada di daerah itu, kita selalu ada pada tokoh-tokoh atau yang elit-elitnya lebih tinggi dari yang jadi sekarang. Tapi kita harus mengkaderkan, itu sangat penting. Karena kita mengkaderkan generasi itu yang saatnya sekarang, bukan besok dan lusa. Itu sistematik politiknya kan seperti itu. Tapi karena sayangnya itu tidak pernah mengkaderkan, lalu kita punya generasi-generasi, kita punya kader-kader terbaik dari OAP, ini kan mereka jadi penonton. Nah, itu. Jadi perlu hal-hal ini ditinjau kembali. Bapak Ibu yang memang ada niatnya untuk jadi calon legislatif di Kabupaten Mimika, berikanlah kesempatan buat teman-teman generasi muda supaya mereka juga belajar politik, mereka juga bersaing di dalam politik. Karena begitu Bapak akan meninggal itu, mereka ini generasi-generasi ini yang mengganti Bapak yang tokoh-tokoh atau yang elit-elit politik. Kalau begitu Bapak meninggal, jadi apa kalau kehilangan, ya pasti yang generasi akan mengalami kesulitan karena tidak pernah pengkaderan hal-hal seperti ini. Jadi hal-hal ini perlu sekali kita harus dievaluasi, kita harus ditinjau, kita harus perlu berpikir. Jangan kita jadi egois, jangan kita jadi rakus, tapi berikanlah kita melihat bahwa samping saya, samping kiri, kanan ini dia juga harus butuh makan, butuh minum. Hal-hal ini yang harus perlu kita dievaluasi ulang kembali atau diaudit. Terus yang poin kedua, saya juga ingin menyampaikan selamat kepada Pak PLT Bupati Mimika dengan hasil yang putusan dari Mahkamah dari Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 27 bulan 4 2023 menyatakan bahwa beliau tidak korupsi karena demi hukum dibatalkan. Maka saya dari Ketua PAC Distrik Gila dari Partai PDI Perjuangan menyampaikan selamat buat Pak PLT dan mengatasnamakan seluruh anggota dan ketua-ketua Ratin sampai dengan Distrik Gila, saya menyampaikan selamat. Dan tak tidak lupa lagi menyampaikan juga terima kasih juga buat Pak PLT dengan Pak Bupati, bila mana mereka memperjuangkan hasil CPNS dan P3K yang tempatnya tanggal 24 diumumkan oleh pemerintah Kabupaten Mimika. Karena itu atas kerja dan dukungan dari rakyat Kabupaten Mimika, bahkan 7 suku yang ada di Kabupaten Mimika, yang terbesar adalah 2 suku besar, Amume dan Kamboro, dan 5 suku kecamatan lain, dan non Papua yang ada di Kabupaten Mimika. Karena bila mana Pak Bupati dan Pak Wakil, dalam hal ini Pak PLT, bekerja keras mengupayakan sesuai dengan visi dan misi yang pernah dipaparkan pada saat orasi politik. Ternyata hal ini bisa terpenuhi, maka saya pribadi anak intelektual Kabupaten Mimika menyampaikan terima kasih banyak atas kebaikan kerjanya, sehingga teman-teman orang asli Papua bisa lolos mencapai 400 lebih, dan sisanya diisi oleh teman-teman non OAP. Maka dalam hal ini juga kita harus, mari teman-teman, kita bekerja sama, bergandeng tangan. Hal-hal yang sudah dilewati, nasi yang sudah bubur, tidak usah kita pikir kembali, tapi kita mempersiapkan hati, pikiran untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga maupun non-lembaga, tokoh adat, tokoh agama,
tokoh intelektual, jangan kita jadi pecah belah untuk segelintir orang, tapi marilah kita bersatu, bergandeng tangan sesuai dengan Pak PLT sampaikan di Jayapura bahwa mari Bapak Ibu kita pulang ke Timika untuk membangun kita punya daerah Kabupaten Mimika. Hal ini kita harus kedepankan, itu tolak ukur bagi kita. Maka marilah Bapak Ibu, teman-teman, kita bergandeng tangan membangun kita punya kota yang tercinta, yaitu Kabupaten Mimika, dan kita mempersiapkan hati dan pikiran besok akan siapa yang akan terjadi pemilih menjadi Bupati Kabupaten Mimika. Hal ini kita mari dengan kepala dingin, kita mempersiapkan diri, kita seleksi supaya dia bisa melihat bahwa oh ini dirinya kita, jadi dia harus anak daerah yang harus naik. Hal ini kalau untuk merugikan, mengkorbankan itu tidak perlu hal itu dipikirkan. Dan kita juga perlu menjaga Kaptimas di Kabupaten Mimika supaya jangan terjadi pro dan kontra dalam politik, dalam kepentingan, dalam segelintir orang untuk merugikan kita punya masyarakat. Tapi marilah kita bergandeng tangan, bekerja sama, biar entah masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, TNI Polri, pemerintahan, supaya kita bekerja sama itu sangat penting supaya hal-hal yang baik kita terapkan dalam kita punya daerah. Seperti itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Ambolongo Nimo Utimi Saipa.